Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Stefanus Adam. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi Islam. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah merupakan pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga yang di dalamnya adalah bangsa, negara, dan dunia yang bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang berlandaskan dengan syariat Islam. Ada 3 aspek dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah aspek syariah, yang ketiga adalah aspek akhlak. Ekonomi Islam memiliki karakteristik. Yang pertama adalah harta milik Allah. Kemudian yang kedua adalah ekonomi terkait akidah. Yang ketiga adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, bimbingan konsumsi. Yang keenam, keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang ketujuh adalah zakat. Dan yang kedelapan adalah larangan riba. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki kontribusi menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam abad klasik dan pertengahan. Kemudian memberikan kemungkinan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Di dalam ekonomi Islam terdapat perilaku konsumsi dan produksi. Perilaku konsumsi merupakan pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dalam perilaku produksi ekonomi Islam merupakan proses yang mentransformasikan input menjadi output. Proses ekonomi yang menggunakan sumber-sumber daya untuk menghasilkan komoditas yang dapat dipertukarkan. Kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Produksi di sini tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada. Terdapat 2 kebijakan di dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Itu merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar. Lembaga Keuangan Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Baitul Mal wa Tamwil adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat. Dan juga ada takaful atau asuransi syariah yang merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Peranan negara dalam perekonomian Islam. Negara harus mengelola keuangan negara dengan prinsip syariah, baik penerimaan dan pengeluaran. Segala sesuatunya harus sesuai dengan syariat Islam. Demikian rangkuman materi dari saya terkait mata kuliah ekonomi Islam. Semoga bermanfaat.